Baik, selamat datang sebuah unit Honda Genio. Ini mesin generasi Honda Genio yang memiliki kode KOJ. Saya tidak akan membahas yang lain atau panjang lebar. Intinya saya tidak akan membahas tentang entah ini mesin kotor atau banyak residu atau endapan, enggak. Intinya saya membahas ini Honda Scoopy generasi mesin Genio tahun perakitan atau tahun produksi 2021. Saya hanya akan memberikan sebuah pemahaman, informasi sekaligus sebuah edukasi. Baik sampean seorang mekanik maupun sampean seorang pengguna atau konsumen secara langsung. Seker Genio. Sampean lihat apa yang terjadi di depan saya. Seker di ujung sehernya ini ada semacam endapan oli atau hasil dari sisa pembakaran yang tidak terbakar secara sempurna. Saya lap, tidak bisa. Kemudian di bagian punggung ini masih mulus, katakan masih bersih lah atau mulus gitu loh. Intinya seher ini hanya ada kerak di bagian ujungnya, kurang lebih seperti ini. Dari mana kotoran itu muncul atau kotoran itu terjadi? Dari lubang in ini. Bisa dilihat di bagian klep itu ada semacam rembesan oli mesin. Bisa dilihat ya, bisa dilihat dan dipahami, diamati, lembab seperti ini. Lembab oli. Dari mana? Dari bagian seal klep yang sudah mengalami aus. Ini seal klep masih original bawaan sepeda motor. Dan ini baru pertama kali saya bongkar untuk. Jadi ketika seal klep itu mengalami aus sehingga oli itu merembes masuk melalui batang klep, sehingga di bagian lubang in itu ada endapan oli, dan endapan oli itu masuk melalui celah-celah payung klep ini. Kemudian oli itu menyebar di bagian skuis atau kubah atau bagian kop lah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini karena pembakaran tidak sempurna, intinya tidak terbakar secara sempurna oli hasil rembesan dari seal klep itu, sehingga sisanya itu dia menempel, kurang lebih seperti ini, menempel atau mengendap lah menjadi kerak, sisa-sisa hasil pembakaran. Karena tidak terbakar secara sempurna, oli ini, jadi ya ngendap seperti ini, kerak lah, menempel gitu loh. Jadi pertanyaan saya atau ulasan saya dan informasi yang akan saya berikan itu, ketika sampean melakukan penyervisan sepeda motor menggunakan cleaner karbu atau cleaner injeksi, disemprot melalui lubang intake ini atau lubang throttle body,
itu hasilnya tidak akan maksimal. Ya mungkin keluar dari lubang knalpot ini asap hitam gitu loh. Iya kan, keluar dari lubang knalpot atau lubang X ini loh, keluar dari sini, tetapi kotorannya atau keraknya itu tidak akan keluar secara maksimal atau bisa membersihkan ruang pembakaran gitu loh. Kan asumsi masyarakat atau asumsi orang-orang itu kan pakai cleaner karbu atau cleaner injeksi tujuannya untuk membersihkan di bagian ruang bakar, bagian karburator, bagian throttle body, kurang lebih kan seperti itu. Tapi hasilnya tidak akan maksimal. Hasilnya itu tidak akan maksimal. Makanya saya sering bilang, kalau mau melakukan cleaner injeksi atau cleaner karbu, jangan semprot. Mending kita, ya memang caranya semprot, tetapi langkahnya kita lepas bagian throttle body, lepas satu persatu gitu loh, satu persatu. Jadi seker itu tidak akan bersih kalau tidak dilepas satu persatu. Tujuannya kan asumsinya atau apa ya, pemahamannya itu kan bisa membersihkan bagian ruang pembakaran gitu loh. Itu kurang tepat menurut saya, kurang tepat. Kecuali kita bersihkan dari ruang dari lubang intake ini dengan posisi klep semua tertutup atau benar free, kita semprot cleaner karbu ke bagian lubang ini, kemudian kita kompresor, semprot lagi kompresor, mungkin hasilnya akan lumayan gitu loh, akan lumayan bersih pasti itu. Dengan posisi klep ini menutup semua atau free, dengan melepas lubang busi ini, melepas busi, kita semprotkan cleanernya ke dalam, semprot, kemudian kita kompresor, semprot kompresor. Misalkan posisi free kan piston itu berada di titik TMA seperti ini, kurang lebih kan berada di titik TMA seperti ini kan. Kita semprotkan karbu cleaner dari lubang busi, otomatis di bagian seker ini nanti bersih, walaupun tidak secara 100%, tetapi keraknya itu tetap bisa luntur gitu loh, kurang lebih seperti itu. Ya memang caranya ribet atau rumit, tetapi kan hasil lebih maksimal. Kita tidak perlu gas RPM tinggi gitu loh. Kalau gas RPM tinggi takutnya motornya itu tidak kuat, klepnya mengalami trouble, kita sebagai mekanik malah yang menanggung resiko. Kurang lebih seperti itu. Di bagian head ini kan kurang lebih seperti ini. Tapi saya tidak akan membahas masalah kualitas oli lah. Intinya ke cleaner dulu, cleaner injeksi lah. Ya istilah cleaner itu kan untuk membersihkan. Ya memang untuk membersihkan, tetapi terkadang caranya itu yang kurang tepat. Cara pemakaiannya itu kurang tepat gitu loh. Ini mumpung ada bongkaran sepeda motor yang umurnya kurang dari 5 tahun lah katakan, motor ini mengalami trouble, ya sekalian saya ulas, saya kasih pemahaman, kasih edukasi gitu loh. Ya kembali lagi ke pengguna masing-masing. Kalau memang sampean memiliki kepercayaan atau asumsi, punya saya juga tidak masalah, masih bersih, atau saya semprot cleaner karbu beberapa tahun motor tidak masalah, ya monggo, itu pendapat sampean lah. Intinya saya di sini hanya memberikan sebuah pemahaman, edukasi, kurang lebih seperti itu. Ya kembali lagi ke karakter masing-masing pengguna sepeda motor, atau cara mekanik itu kan sendiri-sendiri caranya. Tetapi kan tujuannya juga bagus. Tujuannya bagus untuk membersihkan, tetapi kalau caranya orang tepat kan takutnya ada resiko yang ditimbulkan, kurang lebih seperti itu. Misalkan kita mau pakai cleaner harga
semahal apapun, kalau caranya disemprotkan melalui lubang throttle atau lubang filter dengan cara gas RPM tinggi, kalau cleaner kan harus RPM tinggi gasnya. Kalau udah RPM tinggi, semprot cleaner, injeksi atau cleaner karbu, mesin langsung mati. Intinya kalau semprot cleaner itu butuh gas atau RPM mesin itu tinggi, minimal 7.000 sampai 8.000. Minimal kan minimal kan 8.000, maksimal atau minimalnya kan di atas 5.000 RPM lah. Weng 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 weng, misalkan seperti itu, semprot cos weng 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 cos weng 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 cos. Dilalah. Yang namanya apes kan enggak tahu. Standar tengahnya mungkin enggak kuat atau motor itu lari. Itu juga resiko. Yang kedua, mesin tidak kuat, jebol di bagian klep, itu juga resiko. Kalau saya ya berikan pemahaman yang memang benar-benar penting, hanya sebuah edukasi pemahaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat